Oke sahabat semuanya, sahabat channel Nandang Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita di sini bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kita. Di sini ada Bang Rijoy dan juga di sini Bang Colik. Ini kita biasa ngobrol-ngobrol tentang perendahan kasus-kasus yang ada di lapangan, kasus-kasus yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita ada waktu nih kita ngobrol lagi. Apa nih yang akan kita obrolkan? Silakanlah bisa bercerita, kita diskusi tentang hal-hal yang terkait perendahan. Ya, permasalahan banyak banget. Banyak banget masalah. Cuma kita bingung pertanyaannya. Kebenaran saya ini adalah seorang RT. Saya ini RT 03 sebenarnya. Ada sebuah warga bertanya tentang masalah tanah dia nih. Jadi tanah dia ini seluasnya ada 500 meter, Pak. 500 meter. 500 meter. Nah, dia ini ingin bersertifikat, Pak, pengen punya pribadi dah. Nah, ini pertanyaannya, orang tuanya masih hidup. Dan bagaimana caranya bisa apa kagak langsung sertifikat ke anaknya sedangkan orang tuanya masih ada gitu. Kayak minta jalurnya gitu dari pertanyaan ini, dari Bapak gitu. Jalurnya. Karena orang tuanya masih ada. Kan saya dengar juga saya sebagai sebagai RT juga nih, mungkin larinya apa hibah dulu, apa langsung sertifikat, apa ahli waris dulu, apa gimana. Pengennya mau Kak, warga saya ini pengen langsung sertifikat gitu. Bagaimana caranya gitu pengarahannya? Boleh apa enggak langsung sertifikat gitu kayak gitu? Tanah yang orang tuanya ini sudah bersertifikat atau belum? Oh, belum. Belum. Masih nama nenek gitu. Masih nama nenek? Iya, nama nenek. Jadi dari nenek ke anaknya, nah ini larinya ke cucu gitu. Langsung sertifikat nama cucu gitu. Oh, jadi dia pingin bikin surat bukan atas nama emaknya dulu atau orang tuanya dulu, tapi langsung pengen atas nama langsung gitu. Cucunya gitu. Nah, itu kira-kira boleh enggaknya. Nah, itu pertanyaan. Pengarahannya gitu bagaimana caranya nih? Jadi atas namanya masih atas nama nenek. Nama nenek gitu. Neneknya ini sudah bersertifikat belum nih tanahnya dalam sertifikat nama neneknya, atau dia masih surat-surat pajak saja atau surat-surat yang lain nih? Kalau namanya orang dulu mungkin Girik masih. Iya, masih nama Girik, nama ya, desa gitu, masih nama Girik desa gitu maksudnya. Gitu. Nah, ini pengen buru-buru langsung ke cucunya. Iya, gitu. Pengennya mau agak ribet gitu, bagaimana gitu dia pengen waris gitu. apa hibah ini maksudnya? Paket hemat itu ya. Iya, paket hemat ini. Biar langsung. Gimana caranya gitu ya? Iya, nanti saya kan sebagai RT, nanti saya ngarahin buat warga saya ada seperti itu gitu, Pak. Saya minta pendapat dan saran bagaimana caranya gitu. Boleh apa kagak langsung gitu maksudnya. Ya, ini kan karena belum bersertifikat ya. Ini ceritanya beda kan ketika sudah bersertifikat dengan yang belum. Kalau yang sudah bersertifikat, saya jelasin dua-duanya dulu deh. Iya. Kalau yang sudah bersertifikat, misalkan bersertifikat atas nama neneknya. Iya. Nah, kemudian ke ibunya kan belum turun nih. Belum. Nah, kemudian apalagi ke cucunya. Iya, nah, ketika sudah bersertifikat atas nama neneknya, maka turun dulu ke ibunya nih. Ke anak. Ke anaknya. Nenek itu, berarti kan. Nah, turun dulu, jadinya statusnya waris, karena kebetulan neneknya sudah meninggal, misalnya gitu ya, turun waris. Kemudian, nah dari ibunya baru turun ke anaknya, ke anaknya, itu prosesnya. Kemudian kalau ibunya itu masih hidup, prosesnya adalah membuat akta hibah terlebih dahulu. Nanti ke anaknya langsung bisa proses. Kalau waris berarti kan, kalau waris itu kan orangnya sudah meninggal, ini kalau yang sudah bersertifikat, urutannya kan jelas tuh begitu ya. Nah, ini kalau yang belum bersertifikat, nah ini kita lihat dulu surat-surat yang dimiliki oleh neneknya itu seperti apa dulu, karena belum tentu nanti juga akan jadi sertifikat juga. Belum tentu juga, siapa tahu yang surat-surat yang lamanya itu memang masih belum lengkap, istilahnya belum jelas gitu kan, karena surat-surat itu juga harus ada buktinya. Nah, kalau dia berupa girik, apakah benar giriknya, karena sudah lama sekali. Kemudian surat-surat di desanya bagaimana. Nah, kalau sudah jelas misalkan, oh ya ini betul dari tahun 60 dulu, ternyata ini betul punya neneknya, ada datanya. Nah, kemudian turun ke anaknya, berarti kan ke ibunya si yang tadi nanya itu ya. Nah, turun ada informasi, ada kejelasan nih di desa tuh, turun ke anaknya, nanti diturunkan lagi ke
cucunya. Jadi surat-suratnya berupa surat yang belum berdasarkan sertifikat. Jadi berdasarkan yang girik tadi. Jadi turun dulu ke ibunya, nah terus turun lagi ke anaknya berupa hibah. Nantinya prosesnya tuh. Oh sini mah, nggak apa-apa. Ya ini ada makanan ada dulu. makanan lagi. Makan dulu ya. Nggak apa-apa Pak. Jadi surat Kirimin aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nah ini ada cabenya. Ya, terima Jadi kasih, Pak. dari neneknya, maaf ya, kita lanjut lagi nih ya. Dari neneknya lari ke hibah ke anaknya nih, ke orang tua. Iya. Anak waris. Oh, ya. Waris. kalau neneknya udah meninggal berarti waris dulu nih. Waris dulu. Ada waris dulu nih. Waris. Nah kemudian dari neneknya, dari ibunya, Iya. baru hibah karena ibunya masih ada. Oh, Nah, gitu, ibunya hibah. masih ada. Masih ada ya. Nah ini yang harus ada kejelasan nih. Mungkin buat yang belum begitu paham apa bedanya waris dengan Hibah. Hibah. Nah, itu. Nah. Jelaskan itu. kalau hibah itu paling mudahnya itu orangnya masih ada gitu kan. Minimal orang tua Orangnya masih ada Ya, orang tuanya. Dan hibah itu bisa diberikan kepada anaknya atau mungkin keluarganya atau juga di luar dari keluarganya. Oh, bisa aja tuh. Itu hibah. Beda ya. Berbeda lagi kalau waris. Kalau waris itu orang yang memilikinya, pemilikan tersebut sudah meninggal. Nah ini ada minumnya juga nih. Nah, kita potong dulu. Iya, ada minum lagi. Wah mantep banget ini. Segar. Seger. Mantap. Ngobrolnya kita agak panjang sepertinya nih. Panjang, Kalau ya. lihat Artinya minumnya kalau sebanyak ini. Baik. Oke. Apa man? Ini satu lagi orang udah ada. Satu orang Nah, mana atau merah dalam simpan aja di sini. Kira. Nah, kalau ini lanjut lagi nih Pak ya. Saya nggak ngalangin. Lanjut Tutup, lagi Pak, ya. Pojok situ kali. Lanjut lagi. Nah, kalau misalkan surat ini ada surat hibah, ada surat ahli waris. Itu ada bacaan kalau misalkan surat hibah, ada bacaan ada hibah gitu ya bacanya. Iya. Kalau ahli waris ada waris gitu, ahli waris gitu. Jadi gini, yang namanya hibah itu sebuah akta. Akta. Jadi seseorang ingin melakukan sebuah perbuatan hukum kepada orang lain, terus disaksikan oleh PPAT, itulah mudahnya pejabat pembuat akta tanah. Nah, salah satu akta yang bisa dibuat itu yaitu adalah akta hibah, akta jual beli, ya itu mudahnya gitulah. Nah, yang tadi akta hibah itu dibuat ketika orang yang akan menghibahkannya itu memang masih hidup. Masih hidup. Nah, masih hidup. Kemudian bisa diberikan kepada siapa saja, bisa kepada keluarganya atau di luar dari keluarganya. Berbeda dengan warisan. Nah, kalau warisan itu ada kejelasan siapa para ahli warisnya. Kan ada anaknya, ada istrinya. Nah, ketika tidak ada anak, tidak ada istri, maka terus lagi ada ketentuan-ketentuan lainnya. Nah, yang tadi ketika neneknya sudah meninggal, turun ke ibunya, itu adalah waris. Waris. Kan ada tuh anak dari nenek itu siapa saja. Kalau kebetulan si nenek yang ada giriknya ini punya anak cuma satu, ya langsung. Kalau anaknya dua, berarti kan dibagi nih. Ya, harus jelas juga nih. Kalau anak ketiga dibagi dulu, jelas. Nah, kemudian kalau yang dari ibunya, karena ibunya masih ada, ketika sudah proses ke ibunya, nah dari ibunya ke anak yang sekarang nih, yang cucunya ini, karena masih hidup, itu hibah. Dan di situ juga harus dilihat anaknya ada berapa orang. Kalau anaknya sendiri, ya, tanya beda dengan anaknya yang 4, tanya dulu yang sebelah-sebelahnya. Setuju atau jangan sama dikasihin semua sama anaknya yang pertama satu itu. Nah, itu surat prosesnya. surat hibah sama surat waris itu akta itu namanya akta ya. Nah itu dia sepotong selembar apa banyak gitu Pak? Saya belum tahu juga. Saya baru diangkat baru kemarin nih jadi RT, belum pengen tahu juga. RT baru. Kemarin RT baru. Masih angkat. Murni baru diangkat itu jadi RT di warga Pak kita. Murni iya. Jadi angkat Masih hangat kita. Kalau akta itu nanti ada surat, di dalamnya ada keterangan siapa yang memberikan hibah, siapa yang diberikan, tanahnya di mana, lokasinya di mana, dasar suratnya apa, tanggalnya berapa, kemudian saksi-saksinya. Makanya tadi kalau dia masih punya keluarga yang lain, harus nanya dulu. Tanya dulu. Tidak semuanya diberikan hibah semuanya kepada anak nomor satu, yang lainnya enggak. Beda kan kalau waris kan dibagi-bagi. Kalau mau menggunakan hukum Islam ada ketentuannya, mana yang laki dengan perempuan. Ya, laki dan perempuan berbeda kan ada. Jadi tidak bisa langsung
ujung ambil aja. Ada urutannya, dan urutannya ini ketika itu semuanya ada ya lancar-lancar saja. Jadi prosesnya karena ini adalah belum bersertifikat, maka nanti prosesnya adalah pendaftaran tanah pertama kali terlebih dahulu.